hari Sabtu semuanya. Selamat berakhir pekan buat Anda yang lagi menghabiskan waktu libur ini bersama keluarga atau orang-orang terkasih. Saya Kak Rus. Merasa jadi ingin orang terkasih juga hadir di hadapan Anda bersama acara Rumpi No Secret. Bersama Mas Vicky hari ini yang memeriahkan hari kita. Dan tentunya beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Mojok dulu, yuk bahas apa sih yang lagi ramai, yang menjadi perhatian publik. Dan membuat netizen itu tergelitik untuk memberikan komentar-komentarnya. Untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini dari dunia maya ya, dari live TikToknya Putri Anne. Putri Anne ini adalah pasangannya Arya Saloka. Ya kan, kenapa aku sebut pasangan? Karena kita juga nggak tahu ini masih istrinya atau udah bukan gitu kan. Tapi yang jelas dia selalu ditanya, kalau lagi live selalu pertanyaannya tentang Arya Saloka juga ya. Karena ini mereka menikah, terakhir kita tahunya mereka menikah dan punya anak ya. Nah ini ada artikelnya bahkan gara-gara live-nya itu ya. Nah pada saat live tuh Putri Anne sering jawab-jawabin pertanyaan netizen yang muncul di kolom komentar ya. Putri Anne katanya blak-blakan, diminta rujuk dengan Arya Saloka, Putri Anne katanya gue di blok. Ini asal muasalnya gimana sih? Jadi dia kan sering live, pokoknya habis lebaran dia sering live gitu kan. Terus ada pertanyaan netizen dia jawab. Salah satunya ada yang nanya gimana caranya tutorial untuk rujuk gitu kan. Tutorial. Terus dia bilang katanya tutorial move on atau tutorial rujuk sih, pokoknya gitulah. Terus akhirnya dia jawab, apaan tutorial gue aja, iya bukan, gue aja belum bisa move on, gitulah pokoknya. Coba kita lihat aja seperti apa sih berikut ini. Jadi tutorial move on, gue mending kasih lihat tutorial yoga daripada gue tutorial move on. Tuhan, segini aja belum bisa move on, minta tutorial, aduh, tema hari ini gue bener-bener aduh. Dia lagi mungkin berusaha ya kan, namanya move on tuh kan nggak bisa langsung move on gitu kan. Lagian dia move on kenapa harus move on ya. Pertanyaannya berikut. Yang kedua ada yang bilang dia sesuai rujuk, terus dia jawabnya gini, rujuk apaan, orang di blok aja rujuk, karena rujuk kan 2 hati, ini sosial media aja nggak terkonek katanya gitu ya. Emang bener pada udah nggak follow-followan, udah pada blok-blokan. Coba kita lihat dulu statementnya Putri Anne, terus kita lihat Instagramnya mereka masih follow-followan atau enggak sih yang berikut ini. Rujuk, lu bilang rujuk. Gue di blok, apa yang rujuk, apa yang mau dirujukin? Rujuk tuh hubungan hati ke hati. Nih Instagram ke Instagram aja gue udah di blok, kagak rujuk tuh mereka. Tahu gak lu, sesama platform aja kagak bisa rujuk. Apanya yang mau dirujukin? Rujak kalau pakai sambal pak. Saya jadi penasaran, apa iya di blog gitu. Tapi kalau di Instagramnya masih ada tulisan following gitu kan. Coba mana tuh lihat screen captionnya tuh. Masih following masih ada. Ini kan di Putri Anne kita ketik Arya, ada tuh Arya Saloka. Yang berikutnya Putri Anne masih ada. Oh ada itu ada ya. Nah kok sampai gini? Enggak ada masih. Mungkin maksudnya di blog di akun yang alter kali ya. Hah? Iya kali, ya mungkin kan kita nggak tahu, atau platform yang mana kan dia cuma bilang sosial media. Siapa tahu dia dibloknya di TikTok ya kan, bukan di Instagram. Tapi di Instagram kemarin juga rame karena kemarin dia bilang sebelumnya dia bilang di blok gitu kan, ternyata dia masih bisa nge-tag. Jadi ada dia postingnya di story terus dia nge-tag Arya Saloka. Itu pun juga netizen jadi ribut juga gitu. Dan banyak pertanyaan netizen atau komentar netizen pada saat dia live itu yang bikin dia emosi gitu ya. Sehingga ini menuai banyak komentar netizen. Berikutnya coba kita baca komentar netizen. Tiap live emosian mulu gitu. Emang ya kalau kita mau jagalah hati itu jangan sering-sering membaca komentar netizen kalau lagi live ya. Atau kalau lagi live itu harus kenyang dulu biar gak emosi. Yang berikutnya. Saya yang orang awam tanpa ilmu psikologi lihat Mbak ini sepertinya sakit banget sih ya. Dia dihujat fans sinetron barbar garis keras, sama sekali nggak dibelain suaminya hingga berujung seperti ini katanya gitu ya. Yang berikutnya ada komentar juga nih. Tiap live selalu gitu reaksinya, ketus seolah-olah melampiaskan kemarahannya. Yang salah Ono yang jadi pelampiasan pemirsa katanya gitu. Pemirsanya merasa dimarahin ya. Hah? Ada satu lagi komentarnya nih. Kasihan si Ana digangguin mulu tiap live. Ada lagi komentarnya nih, keterangan yang berikutnya nih, satu lagi. Panjang nih kan, kayak dulu bacanya. Terlalu dekat gak kebaca ya kan.
Pada bilang dia depresi emosian, padahal kalau ngikutin dia dari dulu sebelum nikah, dia itu emang aslinya begitu pembawaannya. Cuma setelah nikah salut banget, dia bisa jaga marwah suami untuk nggak pecicilan dan ngomong nyablak. Ketika cerai ya balik lagi jadi kayak dulu lagi. Nggak masalah sih, nggak ada yang salah juga. Cuman yang nggak kenal dari dulu mikirnya dia depresi dan lain-lain. Depresi karena cerai sih bisa jadi, tapi untuk pembawaannya yang sekarang ini emang udah kayak gitu dari dulu. Bukan karena depresi. Depresi karena cerai. Emang udah cerai apa belum sih? Iya. Nah, kadang-kadang masalahnya kalau udah cerai itu kan ya adalah dokumennya atau adalah keterangannya. Nggak ada, jadi belum tahu ya kan statusnya seperti apa ya kan. Nah kalau yang ini kita tahu nih, kemarin baru sidang terakhir, kemarin baru sidang ya kan. Ini masih tahap mengajukan saksi-saksi. Kemarin kita undang Catherine Wilson, hari ini kita undang suaminya. Mas Idam Masih, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Idam Masih, pengusaha sekaligus politisi asal Sulawesi Selatan yang menikah dengan Catherine Wilson pada 1 Oktober 2022 setelah 3 bulan berkenalan dan kerap LDR ini menggugat cerai Catherine pada Oktober 2023, namun gugatannya gugur karena Idam tidak hadir di persidangan. Pria yang dikaruniai 3 anak dari pernikahan sebelumnya ini Desember 2023 lalu digugat cerai balik oleh Catherine dengan alasan tidak diberi nafkah hingga menuntut nafkah sebesar 100 juta per bulan. Namun pihak Idam mengaku tidak memberi nafkah karena Catherine durhaka, tidak pulang dan meminta maaf pasca meninggalkan rumah tanpa izin saat Idam sedang menjalankan ibadah haji pada bulan Juni tahun 2023. Usai sidang perceraian pada 17 April kemarin, Catherine mengaku kecewa karena mobil yang Idam hadiahkan untuk ibunya akan ditarik oleh leasing akibat ada tunggakan. Bagaimana tanggapan Idam Masih mengenai mobil pemberiannya yang akan ditarik leasing? Dan bagaimana kelanjutan proses perceraiannya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, sekarang kita sudah bersama dengan Mas Idam Masih ya. Ini adalah masih statusnya ya suaminya Catherine Wilson karena belum ada putusan gitu ya. Kemarin kan ada banyak sekali statement-statement. Nah, kita mau tanya untuk klarifikasi juga dari sisinya Mas Idam gitu. Ini ada artikel Catherine Wilson kemarin sempat melontarkan keluhannya gitu. Dia bilang katanya Mas Idam pernah memberikan hadiah buat mamanya Catherine. Tapi kenapa tiba-tiba didatengin leasing gitu untuk ditarik. Padahal itu kan sebenarnya hadiah gitu. Dan menghubungi Mas Idam katanya nggak ada respon. Itu sebenarnya seperti apa sih kalau boleh tahu dari sisi Mas Idam sebetulnya? Kalau dari versi saya, memang itu mobil bukan hadiah untuk mamanya. Itu mobil buat saya pakai kalau saya ada di Jakarta untuk fasilitas untuk... Oh jadi ini Mas Idam yang pakai gitu? Iya, enggak. Tapi kan saya simpan di rumahnya Catherine. Jadi misalnya saya kalau ke Jakarta, ya kan saya butuh operasional. Jadi butuh mobil. Mau kemana, ya harus pakai mobil. Jadi saya belilah, simpan di rumahnya Catherine. Oke. Nah, jadi nggak pernah ada ucapan bahwa ini adalah hadiah untuk mamanya Catherine? Nggak pernah ada ucapan bilang ini hadiah. Oke. Nah terus jadi gimana? Ini kan mobilnya Mas Idam ditaruh di rumahnya Catherine. Betul. Nah terus ya akhirnya kan yang katanya, tapi kata Catherine kenapa leasing kemudian datang ke rumah mereka gitu? Dan betulkah bahwa mobil itu atas nama ibunya Catherine? Iya kan, makanya saya tidak bayar ansurannya karena karena masa saya bayar terus ansurannya sedangkan mobilnya ada di situ. Kenapa nggak diambil? Iya, tadinya kan masih di leasing, biarin leasing yang tarik dulu. Oke. Karena mobil itu kan pasti kalau saya ambil kan nggak mau ini karena pasti kan nggak mau kasih. Karena nggak jelas gitu. Iya. Jadi Mas Idam menyerahkan pada leasing aja yang suruh ngambil gitu. Iya. Karena saya nggak bayar ansurannya. Emang sengaja nggak dibayar itu? Sengaja memang saya nggak bayar. Supaya terserah leasing untuk bisa ngambil. Supaya mobilnya kembali begitu. Jadi kalau dari sisi Mas Idam ini bukan hadiah ya? Dari pihak leasingnya hubungi saya bilang, ini Mas mobilnya gimana? Nggak dibayar, kalau nggak dibayar ini pasti ditarik sama leasing. Ya silakan aja. Oh gitu. Jadi memang sengaja ya. Nah ini apa sih harapannya Catherine sebetulnya dengan menyampaikan keluhannya? Coba kita lihat yang berikut ini. Kan aku nggak tahu ya kalau misalnya itu ternyata belum lunas gitu. Secara dari awal ngasih memang nanyain BPKB-nya bilangnya nanti ada kok, ada gitu kan. Ya kan nggak mungkin maksa mana gitu kan. Jadi bilangnya ada kok, nanti ya dikasih gitu. Itu kan dikasihnya ke mama kamu? Iya, jadi hadiah apa sih kalau istilahnya? Apa itu sebelum nikah itu? Wah. Sebelum nikah? Maksudnya... Dia ngomongnya apa waktu ngasih ke mama tuh bilangnya apa? Iya kan maksudnya ini hadiah buat mami. Maksudnya gitu. Namanya mau nikah kan dari menantu ke mertua gitu ya. Itu kalau keterangan dari Catherine. Iya. Tapi tadi dari Mas Idam tidak pernah mengatakan ini Nggak buat pernah. mami.
Nggak pernah. Tidak pernah. Katanya ada ngomongnya, dia bilang ada di perjanjian pranikah. Coba dong buktikan kalau ada di perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah tuh kalau yang aku tangkap ya, perjanjian pranikah tuh bahwa kalau udah ngasih hadiah itu ya udah nggak akan ditarik lagi gitu. Iya, tapi ada kan nggak itu klausul itu? kata catering ada katanya di perjanjian pranikah bilang itu mobil hadiah. Coba tunjukkan kalau ada di perjanjian pranikah. Jadi disebut mobil itu sebagai hadiah nggak ada ya? Ya nggak ada. Tapi klausul bahwa kalau hadiah diberikan sesuatu itu tidak akan diambil lagi itu ada klausul? Iya. Itu? Ada. Ada. Oh, ada. Kayak seperti cincin. Pokoknya ini perempuan punya cincin, gelang. Pokoknya hadiah-hadiah yang memang ya, diberikan itu tidak akan diambil. Iya, nggak akan diminta. Tapi kalau menurut Mas Idam mobil ini bukan bagian dari hadiah. Memang kalau mobil ini memang bukan bagian untuk hadiah. Cuma untuk mau pakai di Jakarta, buat kalau saya ada di Jakarta pakai untuk jalan. Kenapa? Jadi Mas Idam ini nggak mau ngambil langsung karena takut ribut? Iya. Takut ribut. Oke, baik. Nah ini ya udah, jadi Mas Idam udah menjelaskan bahwa itu mau mobil dipakai. Jadi apakah leasing atau enggak ya itu memang karena Mas Idam yang pakai gitu kan ya. Betul. Kayak gitu. Kayak baik yang berikutnya. Ini juga yang menjadi beradu komentar itu adalah mengenai ada artikelnya ya mengenai nafkah. Katanya selama pernikahan ada beberapa nafkah yang tertunggak begitu, sehingga dari pihak Catherine Wilson ingin itu juga tetap diselesaikan ketika putusan cerai sudah diputuskan gitu. Kita lihat statementnya berikut ini. Ada dua hal ya. Dari pihak Mas Idam mengatakan bahwa ya ada kewajiban yang tidak dipenuhi dari pihak sana itu karena merasa bahwa kamu sendiri pun tidak memenuhi kewajiban kamu karena tinggal terpisah gitu. Tanggapan kamu apa? Iya kan waktu itu masih bolak-balik ya kan tadi dibilang katanya bulan 2 ya, berarti Februari. Itu bulan Februari itu kan saya lagi sakit dan operasi, ingat banget tuh yang di kuret ya. Kuret karena penebalan dinding rahim itu. Terus itu pun suami saya nggak datang. Selesai operasi kan nggak mungkin saya langsung balik ke Sulawesi. Saya harus istirahat dulu, nggak boleh capek, istirahat. Itu pun suami saya nggak ada nengok-nengok saya sama sekali, nggak datang. Udah selesai itu, saya udah membaik, maksudnya udah merasa udah fit, udah apa, itu saya masih balik ke Sulawesi. Balik ke Sulawesi. Jadi kalau dikatakan tidak benar bahwa kamu sendiri yang tidak memenuhi kewajiban karena itu, tapi sebenarnya karena ada sesuatu sehingga kamu tidak bisa pulang ke sana. Iya, itu karena kan ya maksudnya ada hubungannya juga seperti itu, dan dia pun udah tahu dan ini udah dibahas dan aku pun udah izin istilahnya ke seluruh keluarga di Sulawesi gitu. Tapi benar nggak sih Mas Idam bahwa Mas Idam kan sempat ada statement juga yang mengatakan bahwa ya memang perjanjiannya nafkahnya segitu, tapi mungkin kalau ketika usaha lagi nggak lagi istilahnya lagi turun gitu ya, nggak bisa mencapai seperti itu, atau sebetulnya memang ada alasan lain bahwa karena Catherine nggak pulang ke rumah makanya nggak diberi nafkah. Yang mana sebetulnya? Ya sebenarnya sih ya memang dia kan terakhir ke Makassar itu bulan Februari. Itu pun dia bulan Februari, makanya saya minta ditransferin terus kan. Nggak lucu kan kamu nggak perhatiin saya, nggak tinggal sama-sama baru minta terus ditransfer kan? Nah, mungkin juga selalu mau dikasih. Kan katanya dia operasi. Tapi ya alhamdulillah saya transfer terakhir itu di September, sedangkan ininya masih Februari. Saya sempat transfer terakhir September. Terakhir itu, tapi rutin dari Februari, Maret, April itu masih terus. Iya, masih. Nah, sebenarnya ya Catherine tadi sempat mungkin itu agak sedikit curhat gitu, mengeluh ya. Pada saat dia operasi kenapa sih Mas Idam nggak mendampingi, bahkan nggak menengok gitu? Kebetulan itu pada saat itu kan saya lagi sibuk di Makassar, kerjaan banyak, jadi nggak sempat. Tapi sesudah itu saya datang. Sudah itu datang? Datang. Oke. Terus kemudian ada lagi sempat bahwa pada saat Mas Idam pergi haji gitu, apa sih yang terjadi itu kemudian? Semakin memburuk kah? Ya itulah mulai di situ awalnya saya sudah merasa tidak kecewa. Saya kecewanya itu pada saat itu saya mau berangkat haji dari Makassar bareng ke bandara ke Makassar Jakarta. Sesampai di Jakarta, disitulah Catherine ngambek lagi, marah. Pada saat itu gimana karena pas itu pada saat itu lagi siang, lagi laparnya untuk makan siang. Dia minta mau makan, bilang, ayo tunggu cari ini tempat restoran di mana kita makan. Pas di situ dia nggak sabar, marah-marah terus, minta pulang. Jadi pada saat itu dia teleponlah supirnya,
Bilang, ayo Pak Darsono jemput saya di sini, ayo pulang. Saya bilang, kok mau pulang? Saya kan ini mau berangkat haji, mau pergi ibadah, masa mau suaminya ditinggal di bandara. Masa nggak nungguin sampai saya berangkat ke Jeddah, Tanah Suci. Tapi dia tetap ngotot pulang. Jadi saya sabar aja. Jadi kebetulan ada anak saya Reza damping saya. Cuma saya berdua sama Reza di bandara. Tungguin sampai Reza saya berangkat, Reza pulang. Catering udah pulang duluan. Ya, aku sempat lihat waktu itu Catherine juga diundang ke sini. Sempat video callan gitu pada saat ibadah haji kalau nggak salah. Tapi nggak pernah video callan, malah dia telepon saya, dia chat saya, udah nggak mood, nggak ini karena ya sudah kecewa perasaan. Jadi dia chat saya, dia telepon saya nggak balas-balas karena ya udah kecewa siapa. Masa saya mau berangkat haji kamu kasih begitu? Nah, ini kan saya mau pergi ibadah. Jadi sejak itu terus semakin memburuk, terus Ya, akhirnya Catherine semakin memburuk. Catherine akhirnya tetap tinggal di Jakarta. Tetap ditinggal di Jakarta, dia tidak mau lagi di Makassar. Mas Idam kan sempat juga mengajukan gugatan perceraian waktu itu. Terus habis gitu kan maksudnya tidak bisa dilanjutkan karena Mas Idamnya nggak datang-datang gitu. Apa sebetulnya terjadi? Apakah sebetulnya ada pertimbangan untuk memperbaiki hubungan atau seperti apa? Begini, itu waktu saya kasih masuk gugatan di Jakarta Selatan, PA Jakarta Selatan. Kita kan mau diam-diam, saya sudah ini sama Catherine, sudah sepakat bilang nggak usah ribut, supaya media nggak tahu. Nah, jadi makanya lah saya kasih masuk gugatan, bareng kok ke ini, ke PA-nya, bareng ke pengadilan, udah saya masukin gugatan, besoknya rame. Ternyata dari pengadilan yang bocorkan ke media. Jadi saya teleponan sama Catherine, gimana nih, bilang ya udah nggak usah datang, saya juga nggak datang, Catherine juga nggak datang. Jadi panggilan pertama nggak datang, baru panggilan kedua lagi saya nggak datang lagi, Catherine juga nggak datang, maka gugurlah. Jadi sesudah itu Catherine bilang gini, masukin aja di sidrap gugatannya supaya bisa selesai, orang nggak tahu, media nggak tahu. Saya masukkanlah lagi di sidrap. Jadi pas di sidrap itu masuk gugatan, sidang pertama lancar. Tapi saya nggak ikut juga, cuma pengacara saya aja yang datang. Lancar. Kedua sidang lagi lancar. Ketiganya ada suratnya Catherine masuk. Bilang saya keberatan kalau di sidrap. Nah, makanya itu sudahlah kalau memang kamu, jadi hakimnya juga berani putuskan. Iya. Oh, jadi ini udah ada 3 kali berarti. Udah 3 kali. Jadi ini yang ketiga kalinya. Tapi berarti sebetulnya sama-sama sepakat untuk berpisah. Sepakat semua. Sepakat semua. Iya, jadi Catherine sepakat, sama saya juga sepakat ya. Kita mau awalnya mau cerai baik-baik. Awalnya mau cerai baik-baik, tapi ujung-ujungnya jadi begini. Apa sebetulnya sih yang kemudian akhirnya tadi ujungnya jadi banyak ketidaksepakatan itu? Ya, itulah karena mungkin Catherine merasa kecewa apa yang dia minta saya tidak penuhi. Karena kan saya juga tidak bisa penuhi kalau memang dia minta begini, saya tidak sanggup ya. Saya nggak bisa penuhi. Apa salah satunya yang tadi yang menurut Catherine ada nafkah yang tertunggak itu, yang dianggap tertunggak. Nafkah ada 3 nafkah yang diminta, nafkah batin, nafkah apa sih, pokoknya ada 3 nafkah itu dia minta. Jadi itu tidak sesuai saja angkanya. Jadi gini juga, karena dia kan ada perjanjian pernikah. Sedangkan perjanjian pernikah ada di situ pasal bunyinya apabila si istri yang menggugat akan tidak dapatlah itu 6 bulan terakhir untuk ininya. Oh gitu. Ya, di dalam perjanjian ada di dalam perjanjian pernikah. Jadi kalau Catherine menggugat maka 6 bulan terakhir itu tidak dapat nafkah yang. Tapi ya yang lain-lainnya misalnya nafkah idah apa segala macam. Nafkah idah itu kan nafkah idah. Yang nafkah lampau, yang ini kan nafkah lampau kan juga cuma hadiah. Ya, jadi tergantung dari saya mau kasih atau enggak, secukupnya berapa kemampuan saya bisa kasih. Gitu. Tapi ada yang mau dikasih nggak sih? Ya, kalau yang secukupnya semampu saya ya boleh. Iya. Ini sebenarnya dalam hati ini gimana sih perasaannya sekarang? Kesel atau ya udah, atau masih tetap pengen baik-baik aja sebetulnya? Kesel sih, ya namanya kesel sih ya enggak terlalu ini sih, karena
buat apa kita beku ini? Kalau bisa baik-baik, kita baik-baik saja. Nah, Mas Idam kan kita kalau lihat ceritanya gitu, ada beberapa kali dekat juga sama public figure gitu ya. Ini kalau ngomong ke depan nih, Iya. masih ada keinginan atau apa yang dipelajari dengan punya pasangan seorang public figure? Ya kalau Artis segala gitu. Ya namanya sih kalau memang kalau jodohnya memang dapat artis lagi ya nggak jadi masalah. Tapi kan tahu Mas Idam berarti bahwa artis itu kalau dibawa ke daerahnya Mas Idam, itu artinya dia harus meninggalkan kehidupan yang ramai di ibu kota gitu ya. Itu kadang-kadang suka nggak betah loh di situ. Benar nggak betah, tapi saya kan orangnya juga nggak ini, maksudnya nggak egois. Kalau misalnya dia mau ke Jakarta, ya ayo ke Jakarta. Tapi ya kebanyakan seharusnya banyak di daerah Sidrap, Makassar, karena pekerjaan saya kan di sana. Oh, iya kan kalau Catherine ceritakan dia di Sidrap nungguin, tapi Mas Idamnya sibuk, jadi dia ngerasa dia sepi gitu loh. Ya, mungkin juga. Tapi kan namanya istri kan harus mendengar sama suami. Iya kan? Namanya istri harus mendengar sama suami. Gitu ya. Iya. Jadi nggak bisa diperbaiki nih, nggak bisa Ya. dirayu-rayu apa gitu kayak. Kalau saya sih cukup. Cukup. Iya, cukup, nggak usah dilanjutkan lagi. Oke. Kalau mau sebagai untuk berteman ya boleh. Oke. Tapi kenapa sih Mas Idam nih sering banget gitu deketnya sama artis apa emang pengennya punya pasangannya artis gitu? Mungkin cuma kebetulan aja. Kebetulan aja. Oke. Tapi nggak kapok ya? Nggak kapok sih. Nggak kapok. Kalau kapoknya nggak kapok. Ya memang kalau jodohnya dapat artis lagi ya, Ya kenapa gimana enggak? ya? Ya nggak pernah bilang nggak atau apa Iya. gimana ya? Kalau orang biasa juga nggak apa-apa, pokoknya tergantung penting dari jodoh. jodohnya. Oke, baik. Mas Idam terima kasih banyak sudah hadir. Nanti kita mau ngobrol lagi ya Mas Idam ya, jadi jangan kemana. Ini ada Livi Renata nih. Nah ini kalau ini kita mau tanya beneran, bahwa benarkah bahwa dia ini menggalang dana ya dari netizen untuk bisa memberikan hadiah buat ibunya, yaitu berupa helikopter. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Livi Renata, konten kreator kelahiran 2002 yang pernah menjadi BAI Sport ini Maret lalu ramai dikritik karena memberikan mamahnya mobil dari uang yang diberikan netizen melalui platform traktir. Namun melalui broadcast channelnya, Livi mengklarifikasi bahwa dirinya bukan membuka donasi, melainkan menjual konten eksklusif dengan mata uang Daruma yang harganya 70.000 per unit. Kini Livi membuat goals baru ingin membelikan mamahnya helikopter dan dananya sudah terkumpul lebih dari 69%. Anak tunggal yang menguasai 4 bahasa, diantaranya Indonesia, Inggris, Mandarin, dan Jepang ini Maret lalu ke Australia ditemani mamahnya untuk menyelesaikan semester akhirnya di jurusan marketing Macquarie University Australia. Benarkah Livi Renata membuat goals baru yaitu membeli helikopter karena ada netizen yang menantangnya? Dan benarkah mamahnya menutup kolom komentar karena trauma mendapat komentar negatif? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Hai, kita sudah bersama dengan Livi Renata. Hai Livi. Balik lagi akhirnya. Udah lulus belum? Belum, Mei ini ya lulus. Oke, amin, benar-benar lancar ya. Nah, kenapa kita undang, kita mau tanya, mau klarifikasi juga. Kemarin sempat ramai gara-gara dia ada nih satu platform ya namanya Traktir. Iya. Traktir, di mana menjual konten sebetulnya ya, menjual konten eksklusif. Iya. Iya kan? Nah, kemudian untuk bisa melihat kontennya itu netizen itu harus membayar istilahnya ya kan? Iya. Nama mata uangnya adalah Daruma. Daruma. Satu Daruma nilainya adalah Kayak 75 bro naikin inflation soalnya. udah naik inflation jadi 75.000 satu Daruma. Sementara kamu Iya. satu foto itu perlu berapa Daruma? Kadang bisa 10, it just ranges, you know? Heeh. Yeah, it ranges depending on how good I think the pictures are. Oh gitu. Iya. How good? Yeah. Goodnya tuh gimana? Good tuh kayak, well, I mean, I know the market. So like, I mean, I think the more open I am, Heeh. yeah, the Oh, more. the more Tapi don't worry, Daruma. I don't sell news guys. Everything's still legal. The more open, Iya. ya kan? The more dia kalau tangannya gini, kalau Soalnya- semakin gini, itu semakin banyak Darumanya ya. Iya. Benarkah kamu emang sengaja itu menggalang dana untuk bisa beliin hadiah mama kamu? Galang mobil? is like donasi, right? Iya, donasi. That's- Selain berikut ini kita bahas, jangan kemana. Tetap di Rutin.